mereka-mereka yang mengalami gagal ginjal dan harus dialisis sepanjang hidupnya. Karena transplantasi itu bukan hanya soal resiko, bukan hanya soal mencari donor, tapi tentunya soal biaya. Ini adalah pengalaman dari suami aku. Menyatakan gagal ginjal dari usia 33 tahun. Usia 36 tahun sudah harus transplantasi ginjal. Penyakit dari suami aku itu bukan gagal ginjal seperti kebanyakan orang tahu, tapi suami aku itu punya disease polycystic kidney disease yang menyebabkan ginjalnya itu semakin lama tidak berfungsi dengan baik. Sayangnya penyakit suami aku ini baru dideteksi sekitar 3 tahun yang lalu ya, pada saat usia dia itu di 33 tahunan. Dan pada saat itu kita datang ke dokter bukan karena ada simptom tertentu, tapi karena dia itu urinnya berdarah, dikarenakan dia jatuh dari tangga. Setelah 3 hari pendarahan, kita cek ke dokter dan dinyatakan di polycystic kidney disease. Kita ngecek ke beberapa dokter, bahkan kita sampai ke Penang Hospital untuk mengecek juga sama, dinyatakan polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease itu bentuknya seperti ini. Ginjal kamu itu membesar, bisa sampai 6 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Jadi sekarang dengan dropnya LFG dari suami aku, sistiknya pun pasti menjadi lebih besar. Ginjal yang begini besar, itu pasti perutnya menjadi lebih besar. Dan perutnya yang besar ini sangat rentan, it's very fragile. Dia tidak bisa kepukul, terbentur, ya itu akan mengakibatkan salah satu sistik yang bisa pecah dan pendarahan. Jadi harus dijaga perutnya. Tidak boleh ikut olahraga yang terlalu tension, yang terlalu tinggi, ya, yang mengakibatkan cedera di bagian-bagian dekat dengan ginjalnya. Jadi it's very problematic. Ini sesuatu yang pengennya memang cepat selesai, tapi ya pilihannya adalah hemodialisa atau transplantasi. Pilihan transplantasi ini adalah baik ya, karena kamu tidak perlu melakukan hemodialisa setelahnya apabila transplantasi ginjal kamu itu berhasil. Resikonya ada seperti rejeksi atau komplikasi yang lainnya atau infeksi. Tentunya semua pilihan itu ada resikonya masing-masing, tapi kita harus memilih. Untuk kalian yang di luar sana sudah melakukan transplantasi, aku juga perlu share informasi dari kalian, bagaimana kalian menjalaninya, bagaimana kalian sebagai caregiver membantu pasien agar bisa recovery lebih cepat. Pengalaman kalian adalah sangat berharga buat aku. Bisa kontak aku di kontak comments di bawah ini, nanti aku akan menghubungi kalian. Ini bukan pilihan yang mudah, dua-duanya sama saja, ya bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Hemodialisa tentunya kamu harus lakukan itu seumur hidup kamu, dan untuk transplantasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk menemukan donor yang tepat, ataupun ini termasuk prosedur yang cukup mahal. Lagi di Indonesia ya, kita tidak ada yang namanya pendonor dari donor yang sudah meninggal. Kita harus menemukan sendiri donor hidupnya kita. Pada saat mengetahui penyakit pertamanya, suami aku itu LFG-nya masih di 40. Sekitar 1 tahun kemudian turun ke 25, dan 6 bulan setelahnya itu drop di bawah 10. Jadi memang siklus penurunan fungsi ginjalnya sangat cepat. Sekarang itu LFG di 4 dan kreatinin di 14. 2 bulan menuju transplantasi yang akan dilaksanakan di September 2024. Jadi sejak awal tahun ya tepatnya, sudah banyak sekali prosedur yang kita jalankan, screening pendonor dan screening resipien, lalu akan dilakukan another screening di dalam waktu dekat ini. Jadi pemilihan transplantasi ini akan aku jelaskan di video yang lainnya. Dan kenapa penting sekali aku sharing di sini? Karena bukan saja aku mau share informasi, tapi aku ingin mengetahui apakah ada teman-teman di luar sana yang juga mengalami disease yang sama. Polycystic ini adalah genetically inherited, jadi bisa dimulai dipicu oleh hipertensi atau diabetes. Nah, kalau untuk suami aku, keluarga itu banyak yang hipertensi. Bahkan suami aku sendiri dari umur 20-an tuh tensinya udah tinggi ya. Bisa sampai 165, bahkan sampai kadang-kadang bisa sampai 200. Jadi memang dipicu oleh hipertensi itu. Dan sayangnya kalimat genetically inherited berarti ini bisa inherited kepada anak-anaknya kita. Dan karena kita baru mengetahuinya di usia 33 tahun, di sana kita udah punya anak 2 ya. Dua-duanya harus kita cek. Ternyata anak kita yang laki-laki itu memiliki polycystic kidney disease. 2 dari ginjalnya sudah mengalami kista. Makanya ini sangat penting video ini aku sebarkan supaya kalau kalian punya pengalaman yang sama bisa sharing ke aku juga gimana kalian menghadapinya dan apa yang kalian lakukan serta perkembangan dari kalian seperti apa. Pada saat kita ke Penang Island Hospital, di situ anak aku ngecek untuk yang kedua kalinya untuk kidneynya, dan memang saran dari dokter adalah ya dietary itu everything. Jadi makanan itulah yang kita jaga untuk menjaga supaya
mutasi genetik sistiknya itu tidak terlalu cepat. Terutama buat anak aku yang udah mengetahui dia memiliki disease yang sama dengan ayahnya. Sesuatu yang berat buat dia, tetapi harus dihadapi. Nggak ada kata drama-drama too much. Jadi, you can make a difference for sure. Aku ada satu source yang baru yang mengatakan bahwa polycystic kidney dysplasia itu bisa reverse atau bahkan bisa stop the mutations dengan cara dietary tertentu, dan aku akan kasih linknya di bawah, mungkin bisa menjadi referensi kalian juga. Itu yang sedang kita jalankan untuk anak aku. Nanti setelah 1 tahun, tepatnya bulan Juni nanti, aku akan screening kembali melalui USG bagaimana perkembangan dari hasil dietary kita, apakah itu membantu sistiknya tidak growing, karena setiap tahun dari tahun pertama dan tahun kedua itu growth-nya udah kelihatan. Dengan dietary seperti ini bisa nggak kita lihat bahwa dia ada reverse atau dia stop growing. Nah, ini kalau memang berhasil, tentu yang bisa menjadi harapan yang luar biasa bagi yang lainnya juga. Aku yakin kalian itu di luaran sana ada pasti yang mengalami hal ini dan tidak mudah, apalagi mereka-mereka yang mengalami gagal ginjal dan harus dialisis sepanjang hidupnya. Karena transplantasi itu bukan hanya soal resiko, bukan hanya soal mencari donor, tapi tentunya soal biaya. Kalau kamu punya donor yang ikhlas, ya istilahnya pendonor yang betul-betul ikhlas memberikan, tentunya itu akan mengurangi biaya kalian. Karena biaya dari screening, cek, obat-obatan dan lain sebagainya itu tentu udah mahal. Kita itu menggunakan semi BPJS, artinya di awal sampai dengan hari operasi itu kita menggunakan biaya pribadi, dan nanti pada saat operasi ginjal dan seterusnya kita menggunakan BPJS, dan itu mengurangi sekali uang yang harus kita keluarkan kalau kita harus transplantasi. Kalau tanpa BPJS itu bisa mencapai 1 miliar. Dan transplantasi dan BPJS, transplantasi dan pribadi itu nanti aku akan bahas di video berikutnya. Untuk kita tidak mengeluarkan 100% biaya yang harus kita keluarkan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Jadi harus aku katakan BPJS Indonesia itu sudah sangat luar biasa membantu aku, dan aku rasa kualitasnya sudah baik ya, apalagi melihat rumah sakitnya pun sudah sangat mumpuni. Teman yang punya informasi mengenai transplantasi, hemodialisa, tulis di kolom bawah ini, karena pengalaman kalian itu sangat berharga. Apapun yang kalian sharing, informasi yang kalian berikan, itu adalah hopes bagi orang lain. Itu aja yang bisa aku bagiin di video kali ini, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Namaku Visi. Please subscribe to my channel, like and share. Thank you. Untuk pengalaman hemodialisa pertama, kamu bisa cek di video aku yang lainnya. Untuk video mengenai transplantasi dan progres transplantasi akan update sebisa mungkin. Thank you so much. Bye.